Negara ini punya hari libur khusus buat orang yang sedang patah hati. Wow. Kenalin, ini adalah Korea Selatan. Di Korea Selatan ada perusahaan yang kasih cuti resmi buat karyawan yang sedang patah hati. Beneran dikasih cuti karena diputusin. Lo bayangin, abis putus sama pacar yang selingkuh, di sana lo bisa izin kerja secara sah. Dan bosnya bakal bilang, ambil waktumu buat healing ya. Sementara di sini, diputusin pacar, telat masuk 10 menit, yang ada malah ditegur sama atasan. Masalah pribadi jangan dibawa-bawa ke kantor ya, biasanya kayak gitu. Lucunya, beberapa perusahaan di Korea Selatan percaya kalau orang patah hati itu bisa ngaruh ke performa kerja. Ya iyalah, masa lagi input data sambil nangis liatin chat terakhir? Mana ada fokus. Dan ini bukan cuma lucu-lucuan doang ya, tapi beneran masuk ke sistem. Ada yang kasih 1 hari, bahkan sampai 3 hari libur buat emosional recovery. Kita jadi mikir ya, kok bisa mereka lebih ngertiin perasaan manusia dibanding tempat kerja yang bahkan nanya kamu kenapa aja ogah. Tapi solusinya bukan berarti semua kantor harus ngasih cuti patah hati juga. Minimal mulai deh bangun budaya kerja yang empatik, yang ngerti bahwa karyawan itu bukan robot. Dan buat kamu yang lagi patah hati tapi tetap masuk kerja, kamu kuat, kamu keren. Tapi jangan lupa istirahat juga penting bro. Di negara ini diwajibkan tidur siang biar warganya nggak lemes pas kerja. Kenalin, ini adalah negara Spanyol. Di Spanyol, tidur siang itu bukan tanda pemalas. Justru itu budaya nasional. Serius gak salah denger, budaya nasional. Namanya siesta. Dan itu beneran dijadiin rutinitas. Biasanya antara jam 2 sampai jam 5 sore. Toko-toko tutup, kantor libur sebentar, orang-orang balik ke rumah cuma buat tidur siang. Kenapa? Karena mereka sadar, manusia tuh bukan robot. Otak bisa ngedrop, konsentrasi turun, apalagi abis makan siang. Jadi daripada dipaksa kerja sambil ngantuk, dan itu ngerusak produktivitas, mendingan istirahat sebentar. Coba bandingin sama di sini. Abis makan siang, ngantuk, tapi tetap harus rapat. PowerPoint jalan, mata makin berat, otak udah ngelayang. Apalagi yang sekolah siang, baru nyampe kelas, gurunya udah nyuruh ngerjain LKS. Yang ada isinya cuma garis-garis bekas tidur. Padahal riset bilang tidur siang 20-30 menit bisa ningkatin fokus, memori, bahkan kreativitas. Tapi sayangnya di banyak tempat di Indonesia, tidur siang masih dianggap malas. Padahal yang kerja 12 jam nonstop nggak tidur siang juga belum tentu lebih produktif. Jadi solusinya gak harus nutup kantor juga sih, tapi ya minimal kasih ruang dan waktu buat istirahat. Bikin power nap zone atau fleksibilitas kerja yang ngertiin ritme manusia. Kadang solusi buat kerja maksimal itu bukan kopi tambah 2 gelas, tapi tidur sebentar biar otak bisa restart.